Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna al-ma'arif ar-rabbaniyah wal-lataif ar-rahmaniyah wal-waridat al-ilahiyah wal-mawahib al-ikhtisasiyah wal-ulum al-laduniyah wa ballighna rutbat al-ihsan wa wahdat ash-shuhud walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati Ibu Gubernur Jawa Timur beserta anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Timur, Ibu Bupati Jombang dan seluruh anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Jombang, Rektor beserta seluruh sivitas akademika Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang, hadirin serta tamu undangan yang saya hormati. Syukur alhamdulillah pada sore hari ini saya bisa hadir di dalam rangka wisuda ke-9 Institut Agama Islam Bani Fattah Tambak Beras Jombang. Kepada para wisudawan dan wisudawati saya sampaikan selamat. Semoga jeripaya perjuangan, doa dari orang tua dan semua pihak memberikan manfaat dan ilmu yang kalian terima dapat diamalkan dengan baik. Wisuda bukan berarti selesai, bukan merupakan sesuatu akhir daripada pembelajaran, karena nanti kalian akan menghadapi situasi yang lebih nyata lagi, yaitu di dalam masyarakat. Oleh karena itu saya anjurkan, kalau mungkin dan kalau bisa, lanjutkan lagi setelah S1 ke S2. Dan terus ke S3. Apalagi institut ini akan membuka program pasca sarjana. Saya kira itu kesempatan yang baik. Karena memang orang-orang yang dipercaya oleh Allah itu untuk melaksanakan tugas sebagai khalifatullah fil ard harus memiliki ilmu pengetahuan, harus mempunyai ilmu, baik ilmu duniawi maupun juga ilmu akhrawi. Saya kira kalian sudah tahu, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin dunia, dia harus punya ilmu. Man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin akhirat, dia harus punya ilmu. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin dapat kedua-duanya, dunia dan akhirat, dia harus punya ilmu. Sebagai khalifatullah fil ardi, kita diberi pertama oleh Allah apa yang ada di bumi ini, sumber daya alam untuk kita hidup. Walladzi khalaqalakum wa fil ardi jami'a
Allah yang menjadikan buat kamu apa yang ada di bumi ini untuk kalian, untuk kita, untuk dilola. Allah juga mengatakan huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Dialah yang menjadikan kamu dari tanah dan meminta kalian untuk memakmurkan bumi. Wasta'marakum fiha, yakni memberikan tanggung jawab kepada kamu, ya, untuk memakmurkan bumi. Karena itu untuk makmurkan bumi itu harus ada asbabul imarah, sebab-sebab yang bisa membangun kemakmuran itu, yaitu kegiatan keekonomian, kegiatan pertanian, kegiatan perdagangan, perindustrian, pertambangan. Itu asbabul imarah. Kuncinya, miftahul imarah adalah ilmu pengetahuan, sains dan teknologi. Karena itu kita hidup di dunia untuk bisa membangun ini harus mengerti tentang masalah cara mengelola apa yang ada di bumi ini untuk memakmurkannya. Dan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nizam rabbani, tata aturan Tuhan, tentunya Allah. Ada dua nizam rabbani itu. Yang satu adalah nizam kauni, yaitu hukum alam. Hukum alam itu juga nizam rabbani. Oleh karena itu kita harus hidup berdasarkan hukum alam, termasuk dalil-dalil Archimedes dan segala macam itu semua hukum alam, termasuk keseimbangan ekosistem, itu adalah hukum alam. Dan kalau dirusak, maka pasti akan memberi dampak. Nizam kauni tidak ada pilihan, la khiyara. Untuk kita tidak ada pilihan. Kalau kita melanggar, pasti akan membawa dampak buruk. Itu nizam kauni. Kalau kita mau ke laut, menyeberangi laut, kita harus pakai perahu. Kalau tidak, kita tenggelam. Itu nizam kauni. Kalau kita ingin bisa terbang ke udara, kita harus pakai pesawat. Kalau keluar dari pesawat, jatuh, mati. Itu nizam kauni. Jadi kalau istilah ulama, nizam kauni itu kita makhuruna, majburuna, kita dipaksa untuk patuh. Kalau tidak, akan berdampak buruk. Makanya sekarang terjadi kerusakan lingkungan, ya, perubahan iklim, dan sekarang menjadi masalah dunia. Semua ribut, ada pulau yang tenggelam, ada banjir, ada terjadi longsor, itu karena merusak tatanan, ya. Nizam kauninya dilakukan pengrusakan, maka terjadilah kerusakan-kerusakan itu. Jadi kita harus memegang teguh dan tidak ada pilihan, ya. Ghairu mukhtar, tidak ada pilihan. Majburina, makhurina, kita dipaksa untuk patuh. Kalau tidak, tidak bisa. Itu yang namanya nizam kauni. Yang keduanya adalah nizam tasyri'i, yaitu syariah, tata aturan syariah. Tata aturan syariah itulah sebagai jalan kita, hidup kita, supaya membawa kebahagiaan di dunia dan akhirat. Itu manhaj rabbani.
Bedanya kalau manhaj Rabbani itu kita boleh memilih. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Mau iman boleh, mau tidak iman boleh, tapi hati-hati. Ya, nanti akan ada balasannya. Kalau orang yang beriman, man 'amila salihan min dzakarin wa untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa yang beramal saleh, laki maupun perempuan, kami akan berikan dia hayatan thayyibah, akan berikan penghidupan yang hayatan thayyibah. Hayatan thayyibah itu yang baik, bisa secara material, bisa secara spiritual. Artinya itu di dunia, di dunia. Walanajziyannahum bi ahsani ma kanu ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan jaza. Kalau yang hayatan thayyibah itu namanya samrah, buah. Buah yang kita nikmati di dunia. Imam Ibnu Athaillah mengatakan itu samrah ajilah, yaitu buah yang didahulukan. Dan yang di akhirat jaza, itu ajran ajilan, yaitu pahala yang ditunda. Jadi jadi semua apa yang kita lakukan itu akan membawa dua hal. Kalau dikerjakan dengan baik, salat, puasa, zakat, semua saja amal-amalan itu akan berdampak. Namanya itu ibadah yang berdampak, membawa kebaikan-kebaikan. Kalau tidak berdampak, berarti ibadahnya belum baik. Seperti inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar, salat itu akan mencegah orang perbuatan buruk, dan berarti ibadahnya. Imannya juga begitu. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi wa yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman sehingga dia mencintai saudaranya seperti dirinya sendiri. Jadi beriman mencintai saudaranya. Tidak mencintai saudaranya, imannya kurang. Imannya belum betul. Dan iman itu bukan hanya mengucapkan syahadat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-imanu bid'un wa sab'un atau bid'un wa sittuna syu'batan. Jadi iman itu ada 70 lebih, 60 lebih cabang. A'laha syahadatu an la ilaha illallah, yang tertingginya syahadat. Wa adnaha imatatul adza 'anit tariq, dan paling rendahnya menyingkirkan apa yang mengganggu di jalan, menyakiti duri, batu, yang itu iman, cabang iman yang paling rendah. Yang paling tinggi syahadat. Di antara itu banyak sekali, ya, hal-hal positif, hal-hal konstruktif, itulah iman. Jadi segala apa yang kita lakukan itu berdampak, tidak hanya di akhirat tapi juga di dunia, yaitu namanya samrah ajilah. Bagi kita, bagi kalian semua yang memiliki itu, ditugaskan untuk bisa memberikan, ya, pencerahan kepada masyarakat tentang ajaran agama. Itulah sebabnya maka Allah meminta kepada kita untuk ada yang al-mutafaqqihina fid din, yang faham agama, yang mendalam. Jadi kalau tadi untuk mengelola dunia ini ada mu'ammirin al-ardha, pemakmur bumi dengan sains dan teknologinya. Nah, untuk menyampaikan pesan-pesan, memberi solusi, makharij diniyah, itu adalah al-mutafaqqihina fid din, yang faham. Kalian bagian daripada al-mutafaqqihina fid din itu, ya.
Dan kita harus terus mengembangkan, harus mampu menjawab persoalan-persoalan baru. Ya. Saya sering katakan kita tidak cukup hanya menguasai nafs saja. Bahkan kita harus melakukan ijtihad. Karena apa? Karena banyak hal-hal yang baru, yang dulu belum ada. Di kitab-kitab Al-Kutubul Mu'tabarah itu belum ada. Masail jadidah. Bagaimana kita menjawab itu? Kalau tidak punya ilmu. Harus ada punya ilmu menjawabnya. Mungkin tidak bisa sendiri, tapi bersama-sama. Yang namanya ijtihad jama'i, rombongan. Kalau tidak dijawab, nanti akan fawdha, akan terjadi kekosongan. Tidak ada orang berpegang. Dan memang syariah itu tidak hanya nafs, tapi juga hasil ijtihad. Bahkan kata Imamul Haramain, fa inna ma'dham asy-syari'ah sadara minal ijtihad. Kebanyakan syariah itu lahirnya dari ijtihad. Li'anna an-nususa mahdudah. Karena nas itu terbatas. Al-Quran itu cuma 30 juz. Enggak nambah-nambah. Hadis juga tidak nambah-nambah. Walakinnal waqa'i wal hawadits, tapi persoalan-persoalan tidak pernah berhenti. Ghairu mahdudah, terus berkembang terus. Bahkan selain masalah-masalah baru, masail jadidah, ada juga masail mustajaddah, masalah lama yang mengalami perubahan. Terutama di bidang ekonomi, ada transaksi-transaksi yang baru, yang dulu tidak ada, dengan elektronik, dengan berbagai sistem, ya. Itu kemudian harus dijawab oleh kita. Masalah-masalah kebangsaan, masalah-masalah global, ya, masalah hubungan antar muslim dan non muslim, itu semua persoalan yang harus dijawab. Oleh karena itu harus punya ilmu. Kata Imamul Haramain, kata beliau, wan nusus la tafi bil ushri min mi'syari syariah. Nas itu cuman 1/10 daripada 10 syariat itu, dari 10. Jadi cuma 1/10. Jadi 10%. Nas itu cuma 10% dari syariah itu. Jadi 90% itu hasil ijtihad para ulama. Makanya banyak kitab-kitab Al-Kutubul Mu'tabarah, ada yang sampai 10 jilid, ada yang 20 jilid. Seperti di Fathul Mu'in itu, lau, andai kata begini, itu semua menjawab persoalan-persoalan yang terjadi ketika itu. Fathul Mu'in itu 100 tahun yang lalu. Dan Imamul Haramain itu hidup tahun 474 atau 78, sekitar itu. Beliau mengatakan bahwa nas itu cuma 10%, ijtihadnya 90%. Itu 1000 tahun yang lalu. 1000 tahun yang lalu. Lah, kalau sekarang tambah 1000 tahun, sudah berapa persen lagi? Jadi terjadi nas itu makin sedikit dibanding dengan hasil ijtihadnya. Jadi ada kitab banyak-banyak, itu ijtihad para ulama itu semua. Ya, ada qararat, ada di Timur Tengah, ada di Mesir, di Darul Ifta, ada di sini, namanya di Komisi Fatwa Majelis Ulama, ada di Bahsul Masail Nahdlatul Ulama, ada itu semua qararat itu, ada ijtihadat itu merupakan sesuatu yang harus dijawab oleh kita itu. Oleh karena itu saya bilang S1 tidak cukup, belum cukup. S2
belum cukup. S3 belum cukup juga. Harus terus. Karena memang, jadi kalau sekarang memang tidak bisa sendiri, ya. Karena apa? Karena keilmuannya tidak sehebat orang dulu, ya. Jadi tidak mungkin orang-orang yang mengaku dia mujtahid itu sebenarnya belum. Oleh karena itu harus bersama-sama, ya. Kalau Profesor Said Ramadan mengatakan mereka itu cuman bukan seorang mujtahid, tapi an-naqiluna ara al-fuqaha wal mujtahidin. Mereka hanya mengutip pendapat-pendapat ahli-ahli fikih dan para mujtahid. Jadi yang bergelar profesor-profesor itu banyaknya tukang kutip saja, bukan mujtahid itu. Tapi kita harus menjawab persoalan itu. Oleh karena itu kita harus mendalami terus dan terus itu. Itu juga saya sampaikan dalam beberapa forum. Karena itu kita memerlukan al-mutafaqqihina fid din, ya, di samping al-mu'ammirin al-arda, untuk bisa memberikan jawaban-jawaban yang kenapa? Karena masalah akan terus berkembang, tidak akan berhenti. Ghairu mahdudah. Al-hawadits wal waqa'i wan nawazil semua akan terus berkembang terus. Bekali kalian dengan ilmu pengetahuan. Kenapa? Karena para ulama-ulama itu sudah pada satu-satu. Hari ini wisuda ini al-maghfurlah Kiai Jamal sudah tidak ada. Wisuda tahun yang lalu masih ada. Tapi sekarang tidak ada. Harus ada penggantinya. Innallaha la yantazi'ul ilma intiza'an min sudurin nas. Allah tidak mengambil ilmu dari hati manusia. Tidak ada orang alim ilmunya hilang, tidak ada. Wa innama yantazi'uhu biqabdil ulama. Tapi Allah mengangkat ilmu itu dengan mengambil ulamanya. Jadi, ulamanya diambil, ilmunya dibawa. Kalau istrinya ditinggal, mobilnya ditinggal, sawahnya tinggal, rumahnya ditinggal, ilmunya dibawa. Nah ini hatta idza lam yabqa alimun. Kalau sampai tidak ada seorang alim pun yang menguasai ilmu itu, ittakhadhan nas ru'usan juhala, orang akan mengangkat pemimpin-pemimpin yang bodoh-bodoh, juhal. Idza su'ilu aftau bighairi ilmin, kalau ditanya memberikan fatwa tanpa ilmu, fadallu wa adallu, dia sesat dan menyesatkan. Penting adalah para penerus harus dimunculkan Kiai Jamal, Kiai Fatah, Kiai Wahab yang baru, yang mengganti beliau-beliau ini. Dan saya kira institut ini salah satu kawah candra di muka, tempat mencetak Kiai Jamal yang baru, Kiai Fatah yang baru, Kiai Wahab yang baru. Jangan berhenti menuntut ilmu, jangan bosan, dan terus berjuang. Saya kira itu. Selamat sekali lagi, dan saya ucapkan selamat kepada wisudan dan wisudawati. Saya sampaikan apresiasi kepada rektor, Sivitas Akademika, para dosen semua, dan semua yang berkiprah dalam mencerdaskan, menjadikan anak-anak memiliki pengetahuan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. In uridu illa al-islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.